Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay senang lagi sama official lagi, semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sunday morning guys, minggu pagi guys, sama itu tetap semangat. Kalian masih semangat guys? Kalian libur kemana hari ini? Hati-hati ya guys ya. Makan yang kenyang, bahagiakan diri kalian. Yang baru diselingkuhin suami, jangan lupa pergi ke salon krimbat ya guys ya. Buang uang untuk menyenangkan diri sendiri sesekali boleh. Oke, jangan pelit-pelit banget ya cuy. Oke, makan nasi bungkus, makan bakso. Yang penting kalian jaga kesehatan juga ya. Awas mencret-mencret. Kalau misalkan public toilet di hari Minggu itu penuh ya guys ya, bau pesing. Ingat guys, yang pup jangan lupa disemprot minyak wanginya. Sadar diri aja ya guys ya. Oke, teman KSM yang lagi di rumah sakit, kayo guys, diminum obatnya, cepat sehat dan sembuh ya guys ya, amin. Teman KSM yang masih kesulitan dengan rentenir hari ini ya, yang mau ngambil paspornya semoga dimudahkan, jangan digadaikan lagi ya guys ya. Teman KSM yang masih berkeluh dengan debt collector, KSM doakan semoga kalian mendapatkan kekuatan untuk ya setidaknya bernego ya guys ya dengan banknya. Teman KSM yang hari ini bahagia, alhamdulillah, jangan lupa bersyukur juga. Oke KSM, kayak tukang obat KSM hari ini mau bahas apa? Sah cuy. Sah apa kayak KSM? Oke guys, hari ini tanggal 22 Oktober ya guys ya, sudah disahkan nih undang-undang tentang penalti kebersihan yang naik 2 kali lipat cuy. Ini dari Departemen Lingkungan dan Kesehatan Hong Kong ya guys ya. Sebenarnya proses untuk mengesahkan undang-undang ini udah dari lama cuy. Nah, dimulainya itu pada tanggal 20 Desember 2022 itu sebenarnya sudah survei nih departemen tersebut untuk meninjau lingkungan ya, tentang cara hidupnya orang-orang di Hong Kong ya guys. Sekarang itu jorok. Nah, biasanya itu di samping bangunan ya guys ya, kayak gini, dia itu buang sampah ya guys ya. Biasanya kalau malam itu Departemen Lingkungan itu mengambil sampah ya guys ya. Tapi untuk di samping bangunan itu bukan tanggung jawabnya. Karena apa? Karena setiap jarak ini ada tempat sampah, ada tong sampah yang harusnya dia itu buang ya. So, coba kalian itu perhatikan. Kalian melangkah aja udah ketemu tempat sampah lagi, ya guys ya. Ya, tapi karena membludaknya ini sampah dan ketidakdisiplinan kita, sehingga departemen ini menaikkan untuk membuat rancangan undang-undang penalti yang akan naik 2 kali lipat. Itu karena kita ini enteng gua nggak dengerin ya guys ya pemerintah Hong Kong ini. Oke guys, jadi pada akhirnya tanggal 15 Maret 2023 ini diusulkan rancangan undang-undangnya aja cuy. Nah, kalau misalkan kita buang sampah itu dendanya masih 1.500 ya cuy ya. Terus meludah, spitting ya guys ya, itu juga dendanya 1.500. Merokok itu dendanya 1.500. Bertahap ya guys ya. Terus untuk penjual-penjual yang ya guys ya, udah lapaknya segini ditambahin lagi. Nah, itu dendanya 3.000 pada waktu tanggal 15 kemarin. Nah, ini baru usulan rancangan undang-undangnya aja. Nah, pada hari ini sudah disahkan bahwa penalti itu fix guys, 2 kali lipat. Ini tidak pandang bulu cuy. Makanya buat kalian nih, hati-hati ya. Karena kita ini setiap hari buang sampah ya cuy ya. Apalagi disuruh majikannya buang baju bekas, rongsokan bekas ya guys ya. Dimana sebenarnya kalau misalkan kita membuang properti kayak gini, harusnya kita menyewa agent ya guys ya, supaya dibuang nih pakai mobil gitu ya guys ya, nggak sembarangan kita ngeletakin ke tempat meskipun itu ada tempat sampah di sampingnya, awas bahaya ya cuy ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa yang dilakukan? Ngomong sama majikannya, bos mau nggak ada tempat, biar majikanmu itu berpikir gimana caranya buang ya. Nah, makanya untuk mengurangi sampah seperti ini, biasanya majikan itu melelang tuh ya barangnya tuh ya. Jadi kalau misalkan majikan kalian jual-jual barang bekas, itu sebenarnya bukan cari uang cuy, tapi bagaimana caranya dia itu bisa membuang ini barang. Kalau misalkan dapat uang ya alhamdulillah ya guys ya. Nah, biasanya majikan-majikan yang pindah ke luar negeri, biasanya barangnya ini dilelang dengan harga murah, bukan untuk lumayanan cuy, tapi untuk dia itu bisa buang ini dengan cepat gitu cuy. Begitu ya. Jadi kalian jangan suzon aja kalau majikan kalian jual-jual COD itu. Soalnya kalau itu dulu ya guys ya, disuruh COD kasur di MTR, dalam hati kayak siapa itu, oh majikan saya pelit banget, masa sih kasur aja dijual $100 ya kan. Pada waktu itu juga kayak siapa itu curiga cuy, tapi kesini kayak saya belajar, oh iya ya, ternyata nggak ada tempat nih untuk buang. Makanya mereka itu upload barang-barangnya di dijual beli online ya guys ya, di marketplace kayak gitu. Nah, untuk kitanya hati-hati ya, jangan sampai kita nih ya, karena kita ini tenggorokannya kalian terus cari lubangan itu terus gitu ya, ludah. Jangan pakai tisu ya guys ya,
makanya kalian itu harus sedia tisu nih buat pekerja migran nih biar gak jorok. Sedia tisu di tas, sedia hand sanitizer ya guys ya di tas. Ini supaya apa? Supaya kalian kalau misalkan ludah itu dikremut ya guys ya. Kok dikremut guys? Maksudnya dilap pakai tisu. Nah, disimpan dulu terus nanti dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau misalkan botol minuman juga ya guys ya. Jangan kalian itu karena botol itu kecil ya guys ya. Jadi asal buang aja. Jatuhnya di samping tempat sampah ada pada lewat vaksin. Nah, kalau misalkan kalian udah kena denda, kalian minta ampun. No, nggak bisa cuy. Yang ada kalian harus lehai pintasan fencing. Wes, itulah pelanggaran pertama dimulai. Jangan sampai ya guys ya. Nah, jadi tanggal 22 Oktober ini jadi sudah fix ya final ya guys ya, dimana dendanya itu 2 kali lipat. Yang tadinya 3.000 jadi 6.000. Nah, yang buang sampah nih kalau misalkan kita buang di sampingnya tempat sampah itu dendanya juga 3.000, naik 2 kali lipat ya cuy ya. 6 juta, 12 juta. Gila, hanya untuk membayar denda. Nah, ini warningnya. Nah, buat kalian kalau misalkan sudah kena denda seperti ini, omongkan dengan majikan, "Bos, saya kena vaksin." Itu harus segera dibayar cuy. Karena apa? Karena ini denda akan semakin naik kalau tidak dibayar. Jangan sampai nanti kalau kalian pulang cuti melewati imigrasi, catatan pelanggaran kalian itu akan kelihatan dan harus kalian itu membayar dulu dengan bunga dendanya cuy. Lebih-lebih dari bank ya. Iya, betul. Makanya jangan sampai berurusan dengan pemerintah Hong Kong ya cuy ya, kalau kamu nggak mau dicekal. Nah, itu juga bermasalah nih untuk penerbangan kamu kalau cuti ya guys ya, atau mau juting ke Macau yang melewati imigrasi perbatasan ya. Untuk itu hindari ya guys ya. Makanya buat kalian yang semua deh yang kena pelanggaran jualan apapun, cepat dibayar dulu. Oke cuy. Nah, makanya video ini dibuat supaya kalian itu tidak melanggar. Oke? Sepakat kayak bisa sip. Soalnya masalah pencekalan ini jangankan di Hong Kong ya guys ya, di Macau aja nih. Buat teman-teman saya yang di Macau nih ya, hati-hati. Jadi ceritanya si pekerja migran ini sebenarnya kerjanya di Hong Kong cuy. Dia ini di Macau itu tunggu visa. Nah, dia itu dapat giliran untuk buang sampah di malam hari, padahal itu jam 11 malam guys. Nah, si pekerja migran ini lagi tunggu visa di Macau. Dia ini bawa tuh kan di boarding house kan banyak orang ya guys ya, otomatis sampahnya juga banyak. Nah, dia turun nih, kebetulan di sampingnya itu tempat sampahnya sudah full karena sudah jam 11 malam ya cuy ya, udah penuh nih. Akhirnya dia meletakkan di samping itu tempat sampah. Kebetulan dia ini sial cuy, ada nih Pak de Macau ini lewat dan divaksin. Maksudnya dikasih surat itu harus membayar denda $400 Hong Kong 400 mop cuy. Itu setahun lalu guys. Nah, akhirnya dia ini kan boro-boro mau bayar denda, orang dia aja lagi tunggu visa ya. Akhirnya visa Hong Kongnya itu turun. Dia itu pulang ke Hong Kong untuk bekerja, jadi meninggalkan denda yang ada di Macau. Nah, pas dia ini mau juting, kan sudah 1 tahun ya kerja di Hong Kong. Dia ini mau juting, dia ini ketakutan karena dia ingat, karena dia dulu melakukan pelanggaran di Macau. Jadi gimana kayak Tisam? Ya udah, untuk jaga-jaga kamu bawa aja tuh 400 mop, itu sekitar berapa dolar Hongkongnya? Bawalah lebihnya. Nah, karena si pekerja migran ini nggak cuti ke Indonesia juga, ke Shenzhen atau ke Cina juga harus punya visa. Akhirnya mau nggak mau dia ready duit tuh di dompet untuk cuting ke Macau. Dan nyata aja guys, pas nyampe ke Macau dia ini dimasukkan ke ruang interogasi imigrasi Macau, dicek dan kelihatan dia itu dulu 1 tahun yang lalu dia melakukan pelanggaran buang sampah di samping. Akhirnya berapa denda yang harus dibayar? Itu kan naik ya guys ya, langsung dibayar. Waktu itu 400 mop itu sekitar berapa ya? Berarti sekitar $400 Hongkong kurang ya dulu. Nah, dia itu harus dibayar 2 kali lipat. Dia membayar itu denda tahun lalu di Macau itu. Nah, kalian tahu nggak bayarnya berapa? Jadi yang dia harus bayar itu 2 kali lipat dari denda dulu tahun yang lalu. Jadi dia harus bayar ke imigrasi Macau sebesar $850 Hong Kong cuy. Itu dalam 1 tahun ya. Bayangkan kalau kalian kerja 10 tahun nggak dibayar-bayar itu denda. Hutang sama Hong Kong itu banyak ya cuy ya. Dan itu harus wajib dibayar. Kalau enggak ya penjara kalian melakukan pelanggaran. Oke guys, dari sini kesimpulannya apa? Nah, akhirnya yang tadi itu ya udah bisa masuk Macau dan balik lagi ke Hong Kong, udah bisa ya guys ya. Tapi pelanggaran itu tetap harus dibayar sampai kapanpun kalau kamu mau masuk lagi ke negara tersebut. Maka dari itu kayak saya mau warning ya guys ya, supaya kalian hati-hati. Kalau misalkan kita sudah tahu nih aturannya, ya jalankan gitu ya. Jangan kemjon gitu, jangan emtengwa gitu ya kan. Oke, kita ini sebagai pekerja migran guys, kita numpang di negara ini, kita berarti wajib
mematuhi segala peraturan yang ada. Sepakat? Oke deh. Oke guys, mungkin itu aja sharing Kasam hari ini. Ingat, denda semakin naik kalau kamu tidak segera dibayar. Biasanya itu denda dibayarkan di pos ya guys ya, melalui barcode yang dikasih Pak D tersebut. Oke, kalau sudah bayar ya udah. Nah, gimana Kak tentang visanya? Ya tetap aja catatan itu ada. Ya, yang penting kalian itu jangan diulangi lagi ya guys ya. Nah, kalau misalkan jualan itu lebih parah tuh guys. Kalau jualan itu nggak boleh pindah majikan ya. Kalau pindah majikan tuh visanya sulit turun. Ya pokoknya janganlah pelanggaran itu ya. Kalau misalkan visa kita masih pengen aman-aman aja. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampui.